Setelah 20 tahun ditutup, Presiden Joko Widodo kembali membuka keran ekspor pasir laut yang dibungkus dengan istilah pemanfaatan sedimen atau endapan laut. Dalihnya sih untuk membersihkan endapan laut yang bisa mengganggu jalur pelayaran. Pemerintah juga beralasan, kebijakan ini diambil untuk mendukung pembangunan dan perekonomian, serta untuk mengatasi aktivitas penyedotan dan penjualan pasir laut secara ilegal. Kebijakan ini langsung disambut meriah para pengusaha. Kabarnya, saat ini sudah ada 66 perusahaan yang mengajukan izin untuk menjual pasir laut ke luar negeri. Gercep juga ya mereka. Pemerintah sepertinya tidak membaca sejarah. Pada awal tahun 2000-an, Indonesia justru sangat gencar memerangi aktivitas pengerukan dan penyedotan pasir laut, yang saat itu memang banyak terjadi di perairan Kepulauan Riau. Waktu itu pun banyak pulau kecil yang hilang, bahkan jatuh pula korban dari kalangan nelayan. Apa yang terjadi saat itu? Dan inilah Putar Balik. Suatu hari di pertengahan tahun 2000, sekelompok nelayan asal Pulau Moro, Kabupaten Karimun Riau, gundah melihat semakin banyak kapal penyedot dan pengeruk pasir yang beroperasi di laut tempat mereka mencari ikan. Kegundahan para nelayan itu memuncak. Pada 26 Oktober 2000, sekelompok nelayan Pulau Moro yang kesal karena sulit mendapat ikan, memprotes aktivitas kapal-kapal itu. Mereka menggunakan perahu pergi ke tengah laut, menghampiri sebuah kapal bernama Nile River milik PT Nalendra Bhakti Persada yang sedang mengeruk pasir di Selat Durian. Mereka memaksa awak kapal untuk bersandar di dermaga di Pulau Moro. Awak kapal yang semuanya warga negara asing sebetulnya menuruti permintaan itu. Kedatangan kapal pengeruk pasir berukuran besar itu menarik perhatian warga. Puluhan orang berbondong-bondong datang ke dermaga, bahkan sebagian memanjat geladak kapal yang tingginya sekitar 15 meter. Melihat situasi itu, awak kapal meletuskan pistol untuk tembakan peringatan, disusul oleh semprotan air ke arah warga yang sedang berusaha naik. Suasana langsung menjadi kisruh. Seorang nelayan bernama Bakri bin Ali terkena semprotan air. Ia terjengkang ke laut, lalu tenggelam. Bakri yang berusia 36 tahun tewas saat mempertahankan laut tempat ia mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Belasan warga juga terluka. Akibat kejadian itu, Pulau Moro pun rusuh. Pemerintah lalu mengerahkan polisi perairan, pasukan marinir, sampai pasukan khas Angkatan Udara ke sana untuk mengendalikan kondisi. Dalam negosiasi, akhirnya tercapai kesepakatan. Penambangan di Pulau Moro harus dihentikan. Wilayah perairan Pulau Moro memang jadi salah satu lokasi pengerukan dan penyedotan pasir sejak kebijakan ini dibuka oleh Presiden Soeharto pada 1975. Waktu itu, Soeharto membolehkan ekspor pasir laut untuk menyambut tingginya permintaan dari Singapura. Di masa itu, negeri Singa memang sedang gencar melakukan reklamasi untuk memperluas wilayah. Tapi, di tahun 2000, warga Pulau Moro yang jaraknya hanya sekitar 50 km dari Singapura sudah tidak tahan lagi. Laut mereka semakin keruh, yang membuat nelayan tradisional harus mendayung lebih jauh ke tengah laut untuk mencari ikan. Di masa itu, setidaknya ada 54 perusahaan yang punya izin untuk mengeruk dan mengekspor pasir dari wilayah perairan Riau. Di awal era 2000-an, proyek reklamasi Singapura memang sedang menggeliat lagi. Waktu itu, Singapura sedang menjalankan proyek pengurukan atau reklamasi pantai di 8 lokasi, yakni Pasir Panjang, Changi Bay, Western Island, Jurong Island, Northeastern Island, Tuas Reclamation, dan Sentosa Island. Proyek yang dirancang selesai pada 2010 itu diproyeksikan akan memperluas daratan Singapura seluas 127 km persegi. Dengan proyek sebanyak itu, kebutuhan pasirnya ditaksir mencapai 1,8 miliar meter kubik. Jadi nggak heran kalau makin banyak kapal pengeruk dan penyedot pasir yang beroperasi di wilayah perairan Riau. Ironisnya, kehadiran kapal-kapal penyedot pasir itu malah menyengsarakan nelayan. Padahal, di tahun 2000-an, pendapatan pemerintah Kabupaten Karimun dari eksploitasi pasir itu tergolong besar, mencapai 97 miliar per tahun.
Tapi, cuan yang diperoleh pemerintah hampir tidak dirasakan oleh masyarakat. Justru banyak nelayan yang beralih mata pencaharian menjadi kuli bangunan gara-gara sulit mencari ikan. Tragedi yang menimpa Bakri bin Ali dan kawan-kawannya membuat banyak kalangan aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk segera menyetop kebijakan eksploitasi dan ekspor pasir laut. Terlebih di masa itu, aktivitas penambangan dan pengerukan pasir ilegal kian marak. Pada 2001, majalah Tempo pun melakukan investigasi atas aktivitas pencurian pasir yang diterbitkan pada edisi 14 Oktober 2001. Salah satu artikelnya berjudul, "Jual Pasir, Jual Tanah Air". Di artikel itu, salah satu temuan Tempo adalah hilangnya 5 pulau di perairan Karimun akibat penambangan pasir yang sudah berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Lalu, jumlah pasir yang ditambang dan diekspor secara ilegal sejak 1970 sampai 2000-an, waktu itu diperkirakan mencapai 35 juta meter kubik per bulan, atau 400 juta meter kubik per tahun. Kerugian negara akibat ekspor pasir ilegal yang tak membayar pajak dan royalti jumlahnya tak main-main. Diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah per tahun. Ini pun angka perkiraan paling minim, karena pada kenyataannya, ada lebih dari 20 unit kapal pengeruk pasir yang beroperasi di sana. Usaha menertibkan kapal ilegal bukannya tidak ada. TNI Angkatan Laut justru rutin melakukan operasi penyisiran kapal-kapal pasir. Pada September 2002 misalnya, tim pengawas pengendalian dan penertiban ekspor pasir laut menahan 7 kapal pengeruk pasir karena tidak bisa menunjukkan dokumen izin penambangan pasir laut. Operasi ini dipimpin oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat yang pada 2002 naik jabatan menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, yakni Laksamana Bernard Kensonda. Kapal-kapal yang ditangkap itu diantaranya Vasco da Gama, Profesor Gorjunov, Samsung Apollo, Lenswafer, Alexander von Humboldt, TB Jasmine, dan TB Olivia. Ada juga 2 kapal berbendera Belanda, Queen of Netherlands, dan Kepotek yang bisa bebas setelah ditahan. Kapal-kapal yang ditahan dan bisa lepas disebabkan oleh kebijakan pemerintah sendiri. Waktu itu, ada ketentuan opsi pinjam pakai, alias kapal yang ditahan boleh keluar dan beroperasi lagi, asalkan pemiliknya menyetor sejumlah uang yang besarnya 50% dari harga kapal dan jumlah pasir yang dicuri. Banyaknya kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu, Rohim Indahuri, karena tidak ada tindakan tegas terhadap mereka. Kalaupun ditangkap, mereka bisa bebas dengan mudah. Pencuri pasir ilegal itu menganggap Indonesia sebagai negeri tak bertuan, kata Rohim Indahuri. Dalam operasinya, kapal-kapal itu disewa perusahaan lokal. Salah satunya adalah Mandala Enterprise milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Perusahaan ini juga dimiliki oleh Bob Hasan dan Sigit Harjo Yudanto. Ada juga keluarga B.J. Habibie yang ikut menjadi pemain besar di bisnis ini. Lewat 2 adik kandung sang mantan presiden, Sri Rahayu Habibie dan J.E. Habibie. Anak Presiden Habibie, Tareq Kemal, juga berkiprah di bidang pengerukan pasir, di bawah bendera PT Barelang Sugibulan. Keluarga Habibie bisa bermain di pertambangan pasir karena pada masa Orde Baru, Badan Otorita Batam dikuasai keluarga Habibie. Badan otorita ini punya wewenang mengutip sejumlah uang untuk setiap kegiatan ekspor pasir. Salah satu kapal yang dioperasikan perusahaan Tareq Habibie itu pernah ditahan karena kedapatan mencuri pasir di perairan Jodoh Bay, Batam. Kapal bernama MV Amsterdam Zes itu lalu digeret ke pelabuhan Batu Ampar. Saat proses pengadilan, kapal itu rupanya berhasil kabur. Maraknya pengerukan dan penyedotan pasir laut ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di banyak tempat mendorong pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan larangan ekspor pasir. Kebijakan itu ditetapkan melalui surat keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup yang berlaku sejak 18 Januari 2002. 4 bulan kemudian, pada Mei 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 yang membatasi ekspor pasir laut. Tapi aktivitas ilegal masih tetap berlangsung. Sampai akhirnya pada 2007,
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut dilarang melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu alasan pemerintah menyetop aktivitas ini karena kerusakan lingkungannya semakin parah. Bahkan, Pulau Nipah dan Sebatik di wilayah Batam hampir tenggelam akibat abrasi. Apa pendapatmu tentang kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali oleh Jokowi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Laporan mendalam soal kebijakan ekspor pasir laut bisa kalian baca di Tempo, edisi 30 September 2024.